Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngasu, di mana saja berada, ketemu lagi dengan saya Bang Hadi bersama Suwarna Prima Travel di acara Ngasu, ngobrol asik seputar umroh dan haji. Salam sehat, ya salam Ngasu, sehat, semangat, syiar, Allahu Akbar. Untuk episode kali ini kita masih menyambung ya obrolan-obrolan terkait dengan langsung perjalanan ibadah umroh Suwarna Travel ya keberangkatan VIP di 27 Desember. Episode sebelumnya kita sudah berbincang-bincang ngobrol asik seputaran perjalanan ibadah umroh di Kota Madinah. Untuk episode kali ini kita akan coba berbincang dan ngobrol asik, mengupas ya, mengulik terkait dengan perjalanan ibadah umroh di Kota Mekah. Kita akan tersambung dengan Mas Wid ya sebagai pimpinan perjalanan ibadah. Untuk Mas Wid sudah terhubung? Sudah ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Wid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami di Mekah sehat selalu, Bang Adi. Di mana di sana sehat semua ya? Alhamdulillah kita di sini sehat semua, Mas Wid. Mas Wid, saat ini kan lagi live di Mekah ya untuk perjalanan ibadah umrohnya. Siap. Bagaimana perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekah yang sama dengan perjalanan dari Jeddah ke Madinah saat ini menggunakan kereta cepat ya Mas Wid ya? Baik Bang Adi, alhamdulillah keberangkatan umroh Suwarna Prima Travel tanggal 27 Desember kemarin alhamdulillah kita keberangkatan dari Madinah menuju Mekah itu kita naik kereta Haramain ya. Alhamdulillah itu perjalanannya cuman butuh waktu 2 jam. Butuh waktu 2 jam dari Madinah menuju stasiun Mekah. Selanjutnya naik bis itu dijemput bis ya kira-kira sekitar 15 menit sampai 20 menit sampai di hotel tempat singgah kita Swiss Hotel Makom Mekah. Begitu Mas. Swiss Hotel Makom. Siap Mas Wid. Oke Mas Wid. Ini Mas Wid sudah selesai melaksanakan umroh ya? Ritualnya seperti apa? Ya, alhamdulillah kemarin setelah kita sampai di hotel kita prepare sebentar dan alhamdulillah kebetulan saya sendiri kemarin yang pimpin umrohnya. Jadi tour leader merangkap mutawif Mas. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah lancar Mas Wid, tetap semangat. Terus Mas Wid terkait dengan Mas Wid kan lagi di mana di Mekah, terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh, apa yang perlu diperhatikan dan apa sih yang menjadi perhatian khusus untuk para jamaah pada saat melaksanakan ibadah umroh? Oke, baik Mas, dalam pelaksanaan umroh memang rukunnya nggak berubah-ubah, hanya saja mungkin kenapa ada pembeda antara Suwarna Prima Travel dengan yang lainnya. Kami ingin siapapun nanti yang bergabung di Suwarna Prima Travel, beliau itu begitu tawaf bukan hanya sekedar tawaf melihat Ka'bah, nggak ada sentuh hatinya, nggak ada apanya, tapi lebih kami menjelaskan kepada seluruh jamaah bagaimana ketika Anda tawaf itu ada hikmah-hikmah apa yang bisa kita pelajarin gitu. Hikmahnya apa dalam kehidupan yang bisa kita terapkan sehari-hari. Jangan sampai Mas, banyak di luaran sana orang berangkat umroh begitu melihat Ka'bah kok hanya kotak saja, bangunan kotak. Itu yang kita perlu kita siapkan ke depan, insya Allah bersama Suwarna Prima Travel. Pemahaman intisari dari agama itu sendiri nanti kita akan sampaikan. Begitu, Bang Hadi. Mas Wid. Oke, Mas Wid. Di Masjidil Haram sendiri boleh dibantu untuk pantauan situasi saat ini seperti apa? Oke, baik, boleh. Ya, sebentar, saya balik kamera dulu ya. Nah,
Oke, ini pintu masuk namanya King Abdul Aziz Gate ya. Jadi nanti siapapun yang umroh, biasanya yang paling dekat Siap. dengan hotel tempat singgah nanti masuknya jalur ini Masya Mas, gitu ya. Allah. Nah ini kita putar ya. Ya. Nah di belakang Bapak itu ada Ka'bah ya. Jadi nanti saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat begitu nanti memulai tawaf, nanti ada di ujung itu Mas ada rukun Hajar Aswad ya, sebelah sana nanti Ya. kalau malam tuh kelihatan ada lampunya. Tuh ya. Tuh. Jadi itu tanda dimulainya tawaf dari rukun Hajar Aswad ketemu rukun Hajar Aswad itu sudah satu kali putaran Mas. Begitu. Nah, perkembangan dari Masjidil Haram sendiri ini sekarang lagi pembangunan besar-besaran Mas ya. Jadi pertumbuhan ataupun antusias Muslim dunia untuk umroh ini sangat luar biasa. Perluasan bukannya tambah sepi, Hmm. tapi tambah rame terus, Mas. Alhamdulillah ini. Makanya kita kudu semangat, lebih semangat di Suwana Prima Travel. Oke, oke. Mas Wid, berikutnya selama di Mekah kan pasti ada program city tour ya atau ziarah sekitaran kota Mekah. Itu apa aja sih tempat-tempat yang dikunjungi selama city tour atau ziarah sekitaran kota Mekah? Oke, baik. Nanti ketika nanti besok, insya Allah besok kita akan ziarah ya. Yang ziarah yang pertama nanti kita akan ke apa namanya Jabal Sur ya. Jabal Sur nanti kita akan lewat di situ. Selanjutnya nanti kita akan ke Jabal Rahmah. Selanjutnya nanti kita akan untuk mikot kedua atau umroh kedua itu nanti kita di mikotnya di apa namanya Masjid. Bukan di Masjid Asia. Girona, Masjid Girona. Kalau nanti kita akan ambil Masjid mikot untuk umroh Girona. yang kedua atau umroh badal itu di Masjid Girona, Bang Adi. Oke, Mas Wid. Siap. Terus Mas Wid, eh, kita ketahui bersama bahwa di Masjidil Haram itu kan banyak pintu ya. Ada sekitar puluhan atau bahkan ratusan pintu. Itu boleh kita minta kiat-kiat atau tips dari Mas Wid untuk jamaah, khususnya jamaah Suwarna dan umumnya jamaah umroh Indonesia agar tidak tersesat ketika berada di Masjidil Haram dari keluar pintu sampai menuju tempat penginapan mereka atau hotel. Oke, baik. Untuk kiat-kiat jamaah sendiri, ketika memang sudah sampai di Mekah, Mas Adi, yang perlu diperhatikan adalah apa nama hotel tempat singgahnya, gitu ya. Apalin dulu itu hotelnya, baru nanti rute dari hotel menuju Jabal Masjidil Haram itu di patokannya apa. Contoh misalnya nih, yang biasa orang Indonesia pakai itu biasanya misalnya di hamam berapa atau WC berapa, WC 1, WC 2, WC 3 itu biasanya patokan untuk ke Iya. arah hotelnya Mas gitu. Jadi jamaah kalau sudah paham itu biasanya nggak tersesat. Tapi yang bingung kadang mereka nggak paham nama hotelnya, sudah langsung menuju ke Masjidil Haram ya lupa pasti pulangnya. Gitu Mas. Ya, Mas Wid, oke. Terus Mas Wid lagi sama Pak Komisaris Suwarna, Pak Insinyur Haji Yudi Cahyo Putranto. Boleh kita minta statement dari beliau? Boleh, siap sebentar ya. Pak Haji, mohon di apa namanya sedikit apa namanya nanti disampaikan. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Boleh kita minta statementnya sedikit dari Bapak sebagai Komisaris Warna? Mungkin doa atau harapan untuk Suwarna dan jamaah, mumpung Bapak saat ini sedang langsung berada di kota suci Mekah di belakang Ka'bah. Apa doa dan harapannya? Baik, Bang Adi, bahwa Suwarna Travel memang sudah berkomitmen memberikan yang terbaik buat jamaah kami. Kami memberikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan Muamalah dengan jamaah, memberikan fasilitas yang terbaik, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik selama dalam umroh. Kemudian nanti yang utama adalah bahwa jamaah itu apa yang dia dapatkan dari umroh ini untuk dia saat dia pulang ke
negara Indonesia. Jadi itulah yang akan kami sampaikan kepada jemaah, marilah bergabung dengan Suwana Prima Travel, travel yang aman. Terima kasih. Silakan Bang. Baik Pak Yudi, terima kasih atas statement doa ataupun harapannya untuk Suwarna khususnya dan umumnya untuk jamaah umrah. Alhamdulillah kita juga terhubung dengan Ustadz Muhammad Afif Hidayat dan Ustadz Abdullah. Mungkin Mas Wid bisa dibantu untuk menghubungkan ya kepada Ustadz Muhammad Afif Hidayat dan Ustadz Abdullah. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Afif Hidayat, apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahnan. Alhamdulillah Ustaz, semoga kita sini semua Allah berikan kesehatan. Ustadz Afif kan lagi studi ya di Yaman, mudah-mudahan dalam rangka studi belajar menuntut ilmu agama khususnya dapat bermanfaat nanti di masa yang akan datang untuk Muslim Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk Ustadz, mumpung kita lagi ada waktu dan kesempatan untuk sharing-sharing, mungkin yang ingin kita tanyakan ke Ustadz Afif itu seberapa pentingkah umroh di usia muda yang kita ketahui bahwa umroh untuk anak-anak milenial atau Gen Z ini, Z ini sangat penuh tantangan Pak Ustadz. Nah untuk Ustadz sendiri bagaimana gambarannya? Insyaallah. Ibadah umroh ini di usia muda bagi saya sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika muda kita bisa beribadah dengan fisik yang masih kuat, dengan hati yang masih tidak tercampur kemana-mana pikirannya, agar memang ibadah di masa muda ini lebih nikmat. Kenapa? Karena ketika kita ibadah nanti di masa tua atau di masa sedang sibuk-sibuknya bekerja, nanti kalau di tua badan kita sudah mulai lemah, ibadah sudah tidak senikmat di masa muda. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, kadang ketika ibadah kita masih memikirkan dunia kita. Maka ketika masih muda ini, ketika kita memiliki peluang berangkat umroh, karena memang umroh di masa muda itu nikmatnya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, yang Pak Ustadz sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat untuk para milenial atau Gen Z untuk bisa mensegerakan dirinya melaksanakan ibadah umroh di usia muda. Terus Pak Ustadz, kita tahu bersama bahwa saat ini Muslim di dunia adalah mayoritas. Menurut Ustadz sendiri perkembangan Muslim dunia itu seperti apa? Masya Allah. Tentunya untuk bagi seluruh Muslim dunia berangkat melihat Ka'bah sendiri adalah suatu keinginan yang diinginkan dalam hati kita masing-masing. Saya lihat sekarang di Indonesia juga banyak buka travel untuk berangkatkan jemaah umroh. Akan tapi saran saya pribadi untuk berangkat umroh itu pilih travel yang kita percaya. Karena berangkat ke Saudi bukan hanya sekedar berangkat, bukan kita berjalan ibadah. Pilih travel yang betul mengarahkan kita untuk benar-benar beribadah agar umroh kita mabrur, dosa kita diampunkan depan Ka'bah, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang perkembangan jamaah yang selalu bertambah banyak dalam setiap harinya, ini memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada muslimin
bisa selalu mengunjungi Ka'bah. Salah satu kebesaran Allah yang Allah perlihatkan melalui perjalanan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, Pak Ustadz. Mungkin terakhir ya, kita minta doa dan harapan dari Ustadz sendiri, khususnya untuk Suwarna, kedepannya seperti apa. Mumpung lagi di Masjidil Haram ya, tempat yang mudah-mudahan adalah salah satu tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Harapan dan doa ke depan semakin jaya makin besar membawa jamaah Indonesia. Baitullah dan mudah ibadah Allah menemui rumah Allah Subhanahu wa taala dan semoga Suwarna bisa selalu berkembang dan segi pembawaannya ketertibannya karena saya melihat bagaimana Suwarna memperhatikan apa saja yang dibutuhkan oleh jemaah dari segi tempat tinggal ketika ibadah baik semoga selalu dan Allah besarkan Suwarna dengan bersama. Mungkin itu Bang Adi sedikit mungkin tadi yang sudah dipaparkan Ustadz Muhammad, mudah-mudahan bisa jadi menambah giroh kecintaan, menambah semangat wabil khusus saudara-saudara kita muslimah Indonesia untuk segera berangkat. Tentunya berangkat umrah itu tidak hanya asal berangkat, tapi daftarlah di tempat yang tepat. Nah, insya Allah Suwarna Prima Travel hadir untuk ayah bunda semuanya dimanapun berada dan menjadi wasilah kemudahan bisa menjadi penyelenggara ibadah umroh yang aman, nyaman, dan mengesankan. Begitu, Bang Hadi. Siap Ustadz. Masya Allah, terima kasih, amin. Semoga yang menjadi doa dan harapan Ustadz di tempat yang dijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita nanti akan segera terhubung dengan Ustadz Abdullah. Ya, beliau juga sedang menempuh ya studi atau pendidikan di Yaman. Sudah terhubung dengan Ustadz Abdullah. Assalamualaikum, Ustadz, apa kabar Ustadz Abdullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat selalu. Alhamdulillah. Ustadz Abdullah, boleh diceritakan sedikit yang kami dapatkan informasi Ustadz Abdullah ini sedang menempuh pendidikan di Yaman. Betul ya? Alhamdulillah sekarang saya sudah selesai melakukan pendidikan di Yaman, yaitu saya mengambil kuliah magister di Yaman di Jamiah Al-Quran wa Ulumul Islamiyah, dan alhamdulillah karena sudah selesai pendidikan ini saya berencana untuk pulang, dan sebelum pulang saya melakukan ibadah umrah ini terlebih dahulu. Ibadah umrah terlebih dahulu. Baik, Ustadz, berapa lama Ustadz Abdullah ini menempuh pendidikan di Yaman? Alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan magister saya atau S2 selama kurang lebih 2,5 tahun, Ustaz. Ya. Ustadz Abdullah, kita ketahui bersama bahwa saat ini para milenial atau Gen Z sedang menghadapi zamannya, sedang menghadapi masanya. Bagaimana menurut Ustadz Abdullah kiat-kiat atau tips untuk menumbuh kembangkan jiwa atau rasa untuk lebih mencintai ilmu agama? Baik, hal ini menumbuhkan jiwa-jiwa milenial di dalam anak-anak milenial saat ini dalam kecintaan terhadap ilmu agama ataupun terhadap agama, dalam ilmu din khususnya. Itu tidak serta-merta ada dengan sendirinya gitu, Ustaz. Di antara faktor yang mempengaruhinya adalah pendidikan orang tua dari kecil.
Jadi bagaimana orang tua mendidik dari kecil untuk cinta kepada agamanya, cinta kepada Tuhannya, untuk mengenal lebih dekat pada Rohnya, maka akan mempengaruhi sedikit banyaknya untuk anak tersebut ketika besar dalam mencintai agamanya dan ilmu-ilmu agamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin banyak muhasabah diri atau introspeksi diri. Ketika seseorang mengintrospeksi diri, maka dia akan melihat banyak kekurangan dalam dirinya, terutama dalam ibadah, dalam hubungan dengan Rabb-nya, sehingga ia akan selalu merasa kekurangan dan ingin mengupgrade dirinya, menambah semua kapasitas yang ada dalam dirinya untuk agamanya, seperti itu. Maka dia akan tumbuh rasa cinta kepada ilmu agamanya, terkhusus agamanya, dan menjalankan semua ibadah ataupun tuntutan dari agama tersebut. Begitu, Ustaz. Siap. Oke, Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi satu wawasan ya, dan pengetahuan untuk para millennials, khususnya Gen Z, untuk terus menumbuh kembangkan jiwanya lebih mencintai ilmu agama. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, setelah menempuh pendidikan, rencananya atau planningnya Pak Ustadz sendiri mau seperti apa? Baik, karena saya menempuh pendidikan di negeri Yaman ini berdasarkan beasiswa yang dibiayai oleh sebuah yayasan, maka saya ditarik kembali menuju yayasan tersebut untuk mengajar di sebuah pesantren yang ada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Begitu saja. Jadi kedepannya saya akan ikut mengembangkan dan memajukan pesantren tersebut dalam proyek mulazamah atau metode klasikal dalam belajar mengajar, sebagaimana metode para ulama dengan mulazamah bersama para ulama-ulama lain. Begitu. Kalau untuk saya sendiri, mungkin saya juga akan mengembangkan sebuah bisnis ataupun mengembangkan sharing-sharing tentang ilmu agama dan terkhususnya dengan program mulazamah ini. Siap, oke Ustadz. Begitu, Ustadz. Terus untuk pertanyaan terakhir, ini lebih kepada harapan dan doa, khususnya untuk Suwarna Travel. Seperti apa ke depannya, kita minta doa dan harapan dari Ustadz Abdullah. Baik. Harapan saya untuk Suwarna Travel ini bisa membantu banyak kaum muslimin yang mungkin kesusahan, yang mungkin punya keinginan untuk melaksanakan umroh ataupun haji, sehingga tidak bisa menemukan cara yang tepat ataupun cara yang mudah untuk melaksanakan haji dan umroh. Maka saya harap Suwarna Travel ini bisa lebih meluas lagi, sehingga masyarakat lebih mengenal Suwarna Travel, sehingga bisa mengenal cara mudah untuk melaksanakan haji dan umroh. Seperti itu, Ustaz. Dan juga lebih sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya haji dan umroh, karena haji dan umroh ini dimasukkan ke dalam rukun Islam yang kelima. Siap, oke. Ustadz Abdullah, terima kasih atas jawaban-jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan umrohnya di sana lancar, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendampingi dan membantu jamaah umroh Suwarna sampai selesai di hari terakhir ibadah umroh di sana. Baik Ustadz, nanti kita ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang lagi di kesempatan berikutnya, di episode berikutnya. Terima kasih. Tadi kita sudah sebelumnya terhubung dengan Mas Wid, lalu terhubung juga dengan Ustadz Muhammad Afif Hidayat, dan terakhir kita terhubung dengan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Abdullah. Ya baik, sahabat ngasuh sekalian, obrolan-obrolan dan bincang-bincang langsung kita dengan para pimpinan perjalanan ibadah umroh Suwarna
dengan Mas Ustadz Hidayat, dengan Mas Afif Hidayat, dan terakhir tadi Ustadz Abdullah. Semoga bisa menambah ilmu, wawasan, pengetahuan, dan semangat atau giroh untuk para umat muslim Indonesia khususnya segera berniat dan mendaftarkan diri dan bersemangat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu perjalanan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Untuk obrolan kita pada hari ini cukup sekian. Ya, kita lanjut lagi nanti obrolan-obrolan asik seputar umroh dan haji di episode berikutnya, yang kami jamin tidak tidak kalah seru dan makin semangat dan bermanfaat apa yang nanti disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat di Suwarna Travel. Tentunya di program Ngasuh, ngobrol asik seputar umroh dan haji. Baik sahabat Ngasuh yang dicintai Allah, dukung terus dan support channel ini ya, semoga bisa lebih berbuat banyak dan bermanfaat untuk kita semua dengan cara di subscribe, di like, di share, dan komen ya, karena semuanya itu gratis. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya informasi dan pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Ngasuh, ngobrol asik seputar umroh dan haji di Suwarna Prima Travel. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bang Hadi sebagai host pada hari ini dan para narasumber yang tadi sudah menjelaskan. Mohon maaf jika ada yang kurang dan tidak berkenan. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna.